Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ardeni Rizky Aprilianto dari kelas 10 TO2, nomor absen 4, asal sekolah SMK Negeri 1 Blado. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan alat ukur multimeter analog. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke video tutorialnya. Sebelum ke video tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang alat multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Multimeter terbagi menjadi dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital terletak pada tingkat ketelitian nilai pengukuran yang diperoleh. Multimeter dapat digunakan untuk pengukuran listrik arus searah maupun pengukuran listrik arus bolak-balik. Pada tahun 1920, seorang teknisi British pada Office, Donald Macady, dianggap sebagai penemu multimeter pertama. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari multimeter analog. 1. Jarum penunjuk. Jarum penunjuk berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. 2. Skala. Skala pada multimeter analog berfungsi sebagai skala pembacaan meter. 3. Zero adjust screw. Zero adjust screw adalah skrup yang digunakan untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk pada posisi 0. 4. Zero ohm adjust knob. Zero ohm adjust knob berfungsi untuk mengatur jam penunjuk pada posisi 0 saat mengukur resistensi. 5. Lubang kutub positif. Lubang kutub positif adalah tempat masuknya test lead kutub positif yang berwarna merah. 6. Lubang kutub negatif. Lubang kutub negatif adalah tempat masuknya test lead kutub negatif yang berwarna hitam. 7. Positif terminal 20A DC only. Positif terminal adalah lubang masuknya untuk test lead kutub positif saat mengukur arus searah atau DC dengan rentang pengukuran 0-20 ampere. 8. Range selector switch. Range selector switch berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan alat ukur multimeter analog. Sebelum ke video tutorialnya, pertama-tama kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan contoh cara mengukur tegangan dari aki sepeda motor. Alat-alat yang kita butuhkan adalah pertama multimeter analog, kedua adalah obeng min untuk kalibrasi, dan yang ketiga adalah aki sepeda motor. Setelah alat tadi sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah kita harus mengkalibrasikan dulu alat multimeter analognya. Cara mengkalibrasi, dikarenakan kita akan mengukur voltase aki sepeda motor, jadi kita harus kalibrasikan ke voltase DC. Pertama-tama siapkan multimeter analog, posisikan selektor pada skala volt DCV, biasanya ada di kiri atas dan ada tulisannya berwarna putih. Sini ya teman-teman. Lalu siapkan obeng min atau testpen. Di sini saya akan menggunakan obeng min. Atur posisi jarum agar menunjukkan angka 0 sebelah kiri pada skala VDC dengan cara memutar komponen kumparan putar bulatan kecil di bawah jarum multitasker dengan obeng min. Seperti ini ya teman-teman. Ini harus berada di angka 0. Nah, setelah berada di angka 0 pas, maka voltmeter DC siap untuk digunakan. Setelah selesai dikalibrasikan, selanjutnya kita ke cara pengukurannya. Posisikan selektor switch tester pada posisi DCV 50. Ini ya teman-teman. Kenapa kita posisikan ke DCV 50? Karena tegangan yang akan kita ukur berada pada kisaran 12 volt.
maka skala pengukuran harus lebih besar dari tegangan yang diukur, yaitu 50 volt, di mana pada posisi ini bisa mengukur tegangan dari rentang tegangan 0 volt sampai 50 volt DC. Kemudian tempelkan kabel terminal positif, kabel merah dengan kutub positif aki di sini teman-teman, dan terminal negatif kabel hitam dengan kutub negatif di sini. Nah, setelah itu maka jarum akan bergerak menuju skala tertentu. Ini teman-teman. Pada range selector switch kita memilih skala yaitu 50, berarti skala yang tertera pada DCV kita membacanya dari angka 0, 10, 20, 30, 40, dan 50, bukan dari angka 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Di sini jarum menunjukkan di angka 10, maka hasilnya adalah 10 volt ya teman-teman. Maka di sini kesimpulannya adalah aki ini dalam keadaan harus diisi ulang agar voltasenya kembali seperti aki normal atau seperti aki biasanya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan tutur kata dalam memberikan materi dan tutorialnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.